Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsa MPD, Kepala UPT SMP Negeri 1 Stium. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pola pendekatan dan pola bimbingan saya kepada guru-guru saya. Dengan cara berdiskusi untuk menginspirasi pemikiran kreatif guru-guru saya dan untuk memaksimalkan potensi dan profesionalismenya. Inilah coaching, dari diskusi menjadi solusi dan prestasi. Saya mulai bertugas di SMP Negeri 1 Stium tanggal 8 Desember 2021, seiring ditetapkannya sekolah ini sebagai sekolah penggerak angkatan kedua. Saya datang dengan optimisme yang tinggi karena berbekal pengalaman sebagai kepala sekolah dari 5 sekolah sebelumnya. Optimisme itu bertambah dengan adanya sambutan hangat dari warga sekolah dan stakeholder pada awal mulai saya bertugas. SMP Negeri 1 Stium adalah sebuah sekolah yang besar, rumah bagi 740 peserta didik untuk belajar dan tempat mengabdi bagi 54 tenaga pendidik dan 10 tenaga pendidikan. Komunitas besar ini mempunyai latar belakang budaya yang beragam. Disparitas usia tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Berdasarkan pengalaman saya dalam mengelola sekolah besar, kondisi seperti ini membutuhkan sebuah tim yang solid dan penempatan personil sesuai keterampilan dan keahlian. Yang penting adalah komunikasi terbuka di antara komunitas sekolah, dan tentu saja ini perlu diinisiatifi oleh kepala sekolah. Saya tahu keberhasilan seorang kepala sekolah itu ditentukan oleh beberapa hal, yaitu perencanaan yang strategis, kemampuan memotivasi dan menginspirasi, pemecahan masalah, kemampuan mendelegasikan tugas, dan juga manajemen waktu. Saya mulai memperkenalkan suatu pola pendekatan yang sudah saya praktekkan di beberapa sekolah sebelumnya, yang saya sebut dengan coaching. Coaching itu adalah suatu pola diskusi, saling berbagi untuk menginspirasi pemikiran kreatif untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalisme guru. Ini awalnya terinspirasi oleh falsafah masyarakat Minangkabau, yaitu duduk seorang basampi-sampi, duduk bersama balapang-lapang. Kita butuh orang lain untuk tukar pendapat. Kita bisa berbagi berdasarkan pengalaman kita. Banyak ide dan inspirasi didapatkan dari saling berdiskusi. Dalam coaching ini saya ingin mengenal guru saya lebih dekat, mengetahui kebutuhannya dalam pelayanan siswa. Saya ingin membantu mereka mencari solusi untuk persoalan yang mereka temui dalam PBM. Saya ingin guru saya menjadi guru profesional. Sosialisasi itu langkah awalnya. Kemudian nanti ada juga kegiatan-kegiatan berbagi praktik baik. Untuk melaksanakan pola coaching ini, saya menemui beberapa kendala, di antaranya penjadwalan waktu pelaksanaan, kemudian kesiapan guru. Sesudah itu iklim pembiasaan dan kolaborasi di antara guru. Pelaksanaan coaching ini berorientasi pada adanya perubahan dan kemajuan, dan perubahan itu menjadi solusi atas kendala yang dihadapi. Seterusnya ada prestasi nantinya yang diperoleh oleh guru dan siswa. Tahunannya, tapi kita mengevaluasi kira-kira progresnya bagaimana, keterlibatan kawan-kawan yang lainnya. Dalam penggunaan jenazah ini, Pak. Biasanya kalau memang anak setelah diajarkan teori bagaimana penyelenggaraan jenazah, nanti anak-anak akan dibawa. Hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi, tapi dengan adanya kerjasama itu kita punya ketika terjadi perundungan dan kita tidak mampu untuk mencarikan solusinya. Ya, kita mulai, tolong sampaikan dulu per tingkatnya. Boleh kita mulai dari kelas 9. Tugas, Pak. Perempuan? Laki-laki. Ayo deh, laki-laki. Dari sampai berapa kali datang, kemudian setelah diskusi dengan guru saya laksanakan secara individual maupun kelompok mata pelajaran. Saya motivasi guru-guru saya dengar pendapat mereka, saya catat usulan mereka. Tujuannya adalah untuk motivasi dan prestasi.
Dari coaching itu saya mengetahui guru-guru saya punya banyak obsesi. Contohnya pada awal kurikulum Merdeka dulu, banyak guru-guru saya terobsesi ingin menjadi guru penggerak. Kemudian ketika saya diskusi dengan guru-guru BK saya, mereka punya obsesi pelayanan siswa dengan aplikasi digital. Saya juga berdiskusi dengan guru-guru di rumpun mata pelajaran yang masuk event OSN, FLS 2N, dan O2SN. Guru-guru saya itu punya obsesi dan punya keinginan bagaimana siswa-siswa SMP Negeri 1 Setiung bisa menjadi perwakilan ke provinsi atau mendapat passing grade nasional. Kemudian contoh lain, contohnya guru PJOK saya. Mereka ingin ada event tahunan di sekolah. Jadi umumnya guru-guru saya ketika saya mengadakan coaching dengan mereka guru-guru saya ingin SMP Negeri 1 Setiung menjadi sekolah terdepan di Dharmasaya. Ini sebagian contoh bagaimana coaching bisa mengungkap mimpi dan obsesi guru. Dikondisikan pembelinya ya. Nah begitu. Kemudian ada contoh gerakan. Jadi kalaupun misalnya anak itu datang ke sekolah itu anak sedih, Iya. tapi ketika kita tanya apa Iya. hal yang mengembirakan kamu dulu, jadi mereka ingat dengan sedihnya. Itulah pola pendekatan yang saya lakukan dalam membimbing dan membina guru-guru saya. Dari coaching itu saya merasa sangat dekat dengan guru-guru saya. Kami bisa sayun selangkah dalam memberikan pengalaman terbaik bagi siswa-siswa kami. Dari coaching itulah sekarang kami memperoleh banyak prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Rahayu, guru SMP Negeri 1 Setiung. Saya termotivasi pola bimbingan Bapak Muhammad Irsyad MPD selaku kepala sekolah. Beliau akrab dengan kami guru, diskusi bisa dengan beliau di ruang guru, dalam kelas, dan ruang kepala sekolah. Banyak masukan dan saran, dan beliau juga terbuka dengan usulan-usulan untuk kemajuan pembelajaran. Ada pola diskusi yang dikembangkan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu coaching. Kami sering diajak berdiskusi dalam menemukan solusi dan inovasi baru dalam pembelajaran. Saya Muslim SPD, ada program coaching di sekolah saya yang diperkenalkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Beliau diskusi dengan saya di kegiatan praobservasi. Di situ ada banyak masukan dan inovasi yang disarankan, memberikan gambaran bagaimana supaya matematika menjadi menarik bagi siswa.